Shalom semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang kitab Mika. Yang dimana kita sudah lama banget nih, kita tidak membahas tentang kitab-kitab di Alkitab. Nah sekarang mari kita bahas kelanjutannya yaitu di kitab Mika. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu juga bahwa saya ingin membahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Untuk apa sih kita membaca Alkitab? Apalagi khususnya di kitab-kitab yang sekarang ini kita mau bahas nih. Ini adalah kitab-kitab yang jarang dibicarakan oleh banyak orang. Karena mungkin beberapa orang ada yang tidak mengerti, mungkin ada beberapa yang berpikir, untuk apa saya baca ini, apa kemanfaatnya. Nah sekarang saya akan memberitahukan inti dari pembaca yang penulis ini semua. Ya, oke, kita Mika itu kita mulai dari penulisnya dulu. Ini adalah seorang nabi yang namanya Mika. Nah Mika di sini laki-laki ya, jadi Mika di sini bukanlah perempuan, tapi ini adalah seorang laki-laki gitu. Nah, dan saya langsung saja, untuk apa kita itu membaca kitab Mika? Agar kita mengerti apa yang Tuhan tidak sukai dan apa yang Tuhan sukai. Nah, jadi kalau kita baca kitab Mika, itu kita akan diajari apa yang Tuhan cinta, apa yang Tuhan tidak cinta. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apalagi di zaman sekarang ini susah banget untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Karena yang namanya hidup di bumi ini ya guys, kita tidak bisa melihat seperti kita itu melihat di film-film. Misalnya kayak kita nonton Transformer. Kalau kita nonton Transformer itu nggak bisa tuh di bumi ini atau di dunia nyata ini. Itu kita nggak bisa lihat ini orang Autobot atau ini orang Decepticon. Itu nggak bisa. Karena kadang Autobot bisa jadi Decepticon, kadang-kadang Decepticon bisa jadi Autobot, atau mungkin sebaliknya. Ya, jadi tools ini atau kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Nah, kita langsung buka dulu saja di Mika 6 ayatnya yang ke-8. Agar kita semua itu bisa mengerti konklusi dari pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Di ayatnya yang ke-8, Mika ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang ditutup Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dari satu ayat aja ini aja, kita bisa belajar bahwa tuntutan Tuhan itu sebenarnya itu tidak berat sebenarnya guys. Saya ngomong begini bukan berarti saya itu sudah sempurna, saya itu sudah tidak bisa lagi berbuat dosa, atau saya tidak bisa dicobai. Setiap manusia pasti bisa dicobai. Tapi kalau kita pikir baik-baik ya, sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya gampang. Itu sebenarnya mudah. Tapi terkadang karena kita punya pemikiran itu sudah konklusi dengan dosa, sudah konklusi dengan setan, apalagi setan itu ingin menghancurkan kita. Apalagi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan merasa kayaknya apa yang dipikirkan saya lebih benar daripada apa yang dipikirkan Tuhan. Karena kita mungkin nggak baca Alkitab lagi, kita tidak bersekutu dengan Tuhan lewat dari komsel, lewat dari ibadah. Akhirnya, apa yang Tuhan tidak taruh dalam kehidupan kita, kita jadinya kepikiran itu. Padahal kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, sekalipun kita mungkin ada masalah, sekalipun kita mungkin ada dosa dan lain sebagainya, itulah semua. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya gampang loh. Sebenarnya mudah. Karena Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang kalau you mau balik sama saya, berarti you harus melakukan ini. Enggak seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang paling masyiku di muka bumi ini. Yesus Allah yang saya sembah adalah Allah yang sangat-sangat mencintai manusia. Artinya kalau kamu balik, langsung detik itu kamu akan diampuni. Kalau kamu balik. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu sulitnya apa? Sulitnya mengampuni diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, pasti yang susah itu apa? Kita. Kira-kira Tuhan mau nggak ya sayang sama gue lagi? Kira-kira, kebanyakan kira-kira gitu loh. Padahal sama Tuhan, sudah pasti, you balik sama saya, pasti saya pulihkan. Mungkin keadaanmu belum pulih, tapi setidaknya hatimu punya damai sejahtera dan kamu akan diberitahukan oleh Roh Kudus solusinya untuk keluar dari masalahmu itu. Mungkin nggak instan, tapi dari setiap apa yang kamu sedang lakukan itu atau kamu sedang alami, itu pasti ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyertai. Nah, jadi kitab Mika ini praktis banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman melewatkan kitab ini. Saya ngomong begini karena saya pun juga sudah baca Alkitab berapa kali lah, ya.
Saya ngomong begini bukan mau pamer atau mau sombong mau bagaimana, tapi ini adalah bukti bahwa saya sudah membaca ini bolak-balik, tapi itu pun saya menganggap bahwa saya belum mencapai 10% pun, 1% pun saya belum bisa untuk mengerti ini semua. Makanya saya baca bolak-balik. Saya udah lebih dari 10 kali baca Alkitab bolak-balik. Tapi itu pun ketika saya baca lagi, pasti ada sesuatu yang saya dapatkan dari Roh Kudus. Dan salah satunya adalah kitab Mika ini. Kitab Mika ini sangat luar biasa. Apa sih yang diminta Tuhan selain dari kita itu mengasihi sesama? Simpel aja, hukum yang paling utama, yang pertama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Udah ini dua ini aja dulu. Kalau ini kita bisa benar-benar melakukannya ya, bukan berarti sempurna. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, yang dibilang jangan membunuh, yang dibilang jangan berzina, yang dibilang kita itu jangan mengingini sesama, mulai sebagainya, itu sudah tercantum atau sudah terangkum oleh dua kalimat tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Cuma itu aja, sesimpel itu loh. Apalagi ada di firman Tuhannya di lain kitab yang mengatakan yang kuinginkan adalah belas kasihan, bukanlah korban bakaran. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau dapat pujian, penyembahan kita. Apalagi kalau konteksnya di zaman itu, karena masih memberikan korban persembahan, korban bakar dan lain sebagainya. Itu adalah perintah Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, yang utama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah manusia. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan kepada orang banyak. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paul, bukan tunggu ada maunya, bukan tunggu nanti saya mau jatuh, bukan tunggu nanti saya sudah kaya baru ikut Tuhan, bukan nanti Tuhan sudah berkati saya baru saya ikut Tuhan. Tapi ikutlah Tuhan seperti kehidupan suami dan istri, setialah sampai mati. Jadi kitab Mika ini sangat penting sekali buat teman-teman baca. Ya, jadi jangan sampai teman-teman melewatkan ya. Thank you and God bless you.